Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera yang senantiasa menyertai kita. Sidang Jumat dikasih Tuhan, bagaimana kabar penjenengan semua? Tentunya sehat kan? Puji Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Mari kita lambaikan tangan kita bahwa membuktikan kita pada saat ini hadir di dalam ibadah online. Kami percaya walaupun kita berada di rumah, tetapi tidak mengurangi akan makna ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita angkat satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku.
terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah Allah kami yang penuh kemuliaan. Engkaulah Allah kami yang penuh kuasa. Engkau Allah kami yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah banyak berkarya di dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam situasi pandemi ini, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan dan semangat juga kesehatan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bahkan Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau telah sediakan semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba Tuhan yang dengan setia melayani kami. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Hati kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepada-Mu karena hati kami rindu untuk menyembah dan mengagungkan Engkau. Oleh sebab itu rapi hati kami, jiwa kami, agar apa yang kami persembahkan sebagai rupa yang hadir di hadapan-Mu boleh sampai di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus adalah menghibur kita. Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Bahkan Tuhan Yesus adalah menara kekuatan bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah banyak berbuat kepada kita. Tuhan telah banyak berkarya di dalam hidup kita. Apakah yang Bapak Ibu berbuat sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan? Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, sidang jemaat semua, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui penyembahan. Dialah yang patut kita sembah dan Dialah yang patut kita agungkan. Mari kita sembah kita. Yesusku penyelamatku. Setiap
puji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, tiada semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita angkat tangan kita untuk bersukacita di dalam bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan soraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, tiada janji seperti janji padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam masa sekarang ini, masa pandemi, kepada siapa kita berseru? Dalam situasi seperti ini, kita perlu keajaiban. Kita perlu sentuhan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah firman Tuhan masuk di dalam relung hati kita yang paling dalam. Biarkanlah firman Tuhan berbicara kepada kita, agar keajaiban bisa terjadi, sehingga situasi boleh kembali seperti itu. Marilah kita buka hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Kemanakah kami mencari? Keajaiban-Mu.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapa di surga, kami percaya pada pagi hari ini, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, membuka pikiran kami untuk menerima firman Allah sebagai pegangan, sebagai petunjuk yang akan memberikan kami petunjuk menghadapi kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini Engkau berkarya menolong dan menopang kami. Kami siap mendengar firman Allah. Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Allah yang akan menjadikan penuntun di dalam kehidupan kita, petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan kita, dan sekaligus akan menjadikan penghiburan dikala kita mengalami kesusahan ataupun kesedihan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkannya, yaitu terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan membaca 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, yang begini bunyi firman Tuhan. Saya akan membaca bagi saya dan saudara sekalian. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan ayat yang kedua menjadi ayat nats kita. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan ayat yang kedua itu menjadi fokus atau perhatian kita. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Ayat yang kedua, kita akan membacanya kembali. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan tentang satu hal penting yang menjadi dasar daripada pengajaran Kristen. Apa itu? Memberitakan firman Allah. Memberitakan Injil itu menjadi pokok utama di dalam kehidupan Kristen kita. Pemberitaan Injil itu bukan pilihan. Kalau pas baik dilakukan, tidak baik tidak dilakukan, atau kalau pas hidup kita senang kita memberitakan, kalau pas tidak senang hati kita tidak memberitakan. Bukan itu maksud firman Allah. Dan di sini dikatakan beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah firman. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas satu tema yang akan menjadi berkat bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Tema kita adalah beritakanlah firman Allah, baik atau tidak baik. Beritakanlah firman Allah, baik atau tidak baik. Sekali lagi bahwa dikatakan beritakan firman,
itu berbicara tentang situasi, keadaan. Baik atau tidak baik. Berbicara tentang keadaan, berbicara tentang waktu, apapun waktunya, apapun keadaannya, maka firman harus diberitakan. Jelas firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus memberitakan firman Allah? Karena firman Allah itu nyata, adalah perkataan Tuhan. Dan lebih daripada itu, firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dikatakan dalam kitab Injil Yohanes. Berangkat dari situ, saudara kita kasih dalam Tuhan. Maka pemberitaan firman Allah itu bukan berdasarkan waktu. Bukan berdasarkan keadaan. Bukan berdasarkan situasi. Bukan berdasarkan mood kita. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah yang sudah kita terima. Memberitakan firman Allah itu bukan pilihan, tapi perintah langsung daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus memberitakan firman? Maka jawaban saya mudah. Karena sekaranglah waktu yang tepat untuk memberitakan firman Allah. Mengapa sekarang waktu yang tepat? Karena kalau kita mendengar, kita melihat, menyaksikan, hampir 85% atau bahkan lebih. Hari ini berita yang mewarnai, headline surat kabar, headline berita online, atau apapun itu namanya, semua membahas tentang virus. Bahkan di gereja pun, di persekutuan pun, di grup-grup WA, atau di mana saja, semua fokusnya adalah virus. Nah, saya mau ingatkan satu hal kepada saudara sekalian. Kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Fokus kita bukan virus. Tapi fokus kita adalah Tuhan. Yesus Kristus. Oleh karena itu. Maka firman Tuhan mengingatkan kita. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Maka penting bagi kita adalah menyampaikan firman Allah. Mengapa kita menyampaikan firman Allah? Yang pertama, kita sudah belajar. Kita sudah mempelajari firman Allah. Sekaranglah waktunya. Ini saat yang tepat menyampaikan firman Allah. Menyampaikan firman Allah ada dua hal. Yang pertama, itu dengan cara verbal. Dengan cara komunikasi. Dengan cara berbicara, perkataan. Tetapi yang kedua, penyampaian firman Allah itu penyampaian secara non-verbal. Apa itu non-verbal? Non-verbal adalah penyampaian firman Allah melalui tindakan atau perbuatan. Dan mengapa saya katakan pas, tepat waktunya sekarang ini? Karena sekarang ini orang dilanda kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Dan kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka penting bagi kita menghapus semua perasaan itu, menghapus situasi yang terjadi hari ini dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan. Jadi bukan lagi kita terikat oleh keadaan, situasi, bukan kita dipengaruhi oleh keadaan hari ini lalu kita abai atau lupa untuk memberitakan firman Allah. Justru hari ini adalah waktu yang pas, yang tepat memberitakan firman Allah. Sekali lagi melalui dua hal tadi, secara verbal dan non-verbal. Melalui perkataan. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah melalui perbuatan dan tindakan kita. Saat orang lain mengalami kebingungan, saat orang lain mengalami ketakutan, orang Kristen bolehkah ikut kebingungan? Bolehkah orang Kristen mengalami ketakutan? Tentu tidak menurut firman Allah. Maka yang kita lakukan adalah ketika dunia ini bingung,
Ketika orang mengalami ketakutan, firman Tuhan bukankah memberikan janji? Janji damai sejahtera, janji pemeliharaan, janji kesembuhan, dan jaminan akan kehidupan. Bukankah itu tidak boleh kita lupakan? Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan. Jadi, yang pertama, kita tidak boleh abai. Inilah waktu yang tepat. Waktu yang tepat memberitakan firman Allah. Jadi inilah peluang, inilah kesempatan. Saat orang lain sudah mulai bimbang, saat orang lain sudah mulai ketakutan, jangan ikut-ikutan ketakutan. Jangan ikut-ikutan kita bimbang. Mulai kita berpengharapan kepada Tuhan dan beritakan, sampaikan. Kita punya Yesus yang luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Sampaikan itu, tapi jangan lupa melakukan, yaitu tindakan non-verbal tadi, melalui tindakan, melalui perbuatan. Orang lain ketakutan. Bagaimana caranya orang Kristen menghapus ketakutan itu? Orang lain malah khawatir. Bagaimana orang Kristen mulai menghapus kekhawatiran itu? Tentu, kalau kita dekat dengan Tuhan kita, maka kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan itu bisa kita atasi. Tidak ada jalan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beritakan firman. Jadi yang pertama, karena inilah waktu yang tepat. Yang kedua, mengapa kita harus memberitakan? Yang kedua, karena kita sudah belajar firman Allah dari waktu ke waktu. Maka sekaranglah saatnya, saat inilah waktunya yang pas untuk kita memperkatakan dan memperlakukan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi, pasal yang keempat, Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa ayat yang ke-7 dikatakan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang ke-8 dan ke-9 berbunyi begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersukacitalah. Jangan khawatir, nyatakanlah keinginanmu, nyatakanlah harapanmu kepada siapa? Kepada Allah kita. Mengapa harus seperti itu? Karena kita sudah belajar. Maka yang kedua ini adalah kita sudah belajar firman Allah. Maka sekaranglah waktu yang tepat melakukan firman Tuhan. Saat segala sesuatu tidak mungkin, maka sekarang adalah mungkin untuk mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan nyata, firman Tuhan terjadi, dan firman Tuhan betul-betul kita rasakan apabila waktunya seperti sekarang ini tidak memungkinkan orang untuk merasakan sukacita. Kenapa? Karena situasinya seperti ini, maka orang sulit merasakan sukacita.
orang bertengkar banyak, kegaduhan banyak terjadi, demonstrasi banyak terjadi, perlawanan terhadap pemerintah banyak terjadi. Itu menandakan apa? Menandakan dunia ini sedang mengalami kebingungan yang luar biasa. Orang sudah nggak punya harapan. Orang sudah tidak berpengharapan lagi akan segala sesuatu. Maka sekaranglah waktunya kita mempraktekkan isi firman Tuhan. Menjadi lucu apabila orang bingung, kita ikut-ikutan bingung. Orang ketakutan, kita ikut-ikutan ketakutan. Orang susah, kita ikut-ikutan susah. Maka kembali kepada firman Allah tadi. Bersukacitalah. Nyatakanlah dalam segala hal apapun juga yang menjadi pengharapan kita. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga dikatakan tadi dalam bacaan kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang baik, semua yang suci, kalau boleh disingkat, itu adalah firman Allah yang kita pelajari dari waktu ke waktu. Maka itu lakukanlah. Sebelum dilakukan, direnungkan, dirasakan, lalu lakukan, dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Maka hari inilah, kalau kita ingin disertai Tuhan, di momen seperti ini, di saat sekarang inilah waktunya kita melakukan firman Tuhan. Karena kita sudah belajar. Maka hari ini, memberitakan firman Allah adalah waktu yang pas. Yang ketiga, mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat juga ayat yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Begini firman Allah. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang pertama, ini adalah waktu yang tepat untuk memberitakan firman Allah. Yang kedua, ini adalah waktu yang pas mempraktekkan firman Allah. Yang ketiga, inilah waktu yang tepat untuk bertekun. Kata kuncinya adalah bertekun, melakukan firman Allah. Bertekun dengan sabar. Kesabaran tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Di saat orang mulai stres seperti hari ini. Di saat orang mulai goyah, sendi-sendi perekonomian dunia, bukan hanya kita, dunia. Berbicara tentang sesuatu yang global. Ini sendi-sendinya goyah hari ini. Orang bukannya banyak mendapatkan, tapi orang banyak kehilangan. Bukannya orang banyak memperoleh keuntungan, tapi hari ini orang banyak mengalami kerugian. Maka ketekunan untuk datang kepada Tuhan adalah sesuatu yang mutlak. Maka boleh saya katakan, hari inilah waktu yang tepat untuk bertekun datang kepada Tuhan. Jika kita kembali kepada ayat nats bacaan kita tadi, 2 Timotius 4 ayat yang kedua dan seterusnya dikatakan, beritakanlah siap sedia. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Pesan firman Tuhan ini, kalau boleh kita renungkan, kalau boleh kita ambil intisarinya, keadaan apapun beritakan firman. Karena inilah waktunya. Karena kita sudah belajar. Karena kita harus bertekun, tidak ada cara lain. Siap sedia dikatakan oleh firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, nyatakan apa yang salah.
Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di situ dikatakan ada kata menegur, menasehati. Kata menasehati bukan berarti mencari kesalahan, menghakimi bukan. Kata ini berbicara tentang penghiburan. Maka kalau ada orang yang hari ini mengalami ketakutan, terutama adalah anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus, terutama adalah orang Kristen, terutama adalah jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini mulai ketakutan, maka tegur mereka, ada Yesus yang siap menolong saudara. Tegur mereka, bukan hanya ditegur, hiburkanlah, karena hari ini banyak orang yang mengalami kesusahan. Apalah artinya teguran tanpa ada penghiburan? Maka menegur, mengembalikan. Maksud menegur adalah mengembalikan orang yang lupa. Lupa akan janji Tuhan. Lupa akan penyertaan Tuhan. Lupa akan pertolongan Tuhan kepada umatnya. Maka sekarang tegur mereka dan ingatkan mereka bahwa hari ini Tuhan siap sedia menolong saudara. Menasehati itu berarti menghibur. Hari ini banyak orang kesusahan. Sesuai firman Tuhan tadi, saat inilah waktu yang tepat. Kita sudah belajar. Saat inilah kita tepat memberikan penghiburan. Sekeliling kita mengalami ketakutan. Orang pada stres. Sekaranglah waktunya anak-anak Tuhan berbicara dalam perbuatannya, menghibur orang susah. Dan bahkan bawa mereka kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Bawa mereka. Ambil mereka, ini kesempatan. Kesulitan, ini bukan kesulitan, tapi ini kesempatan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan lebih dekat, maka inilah waktunya yang pas. Mengambil mereka, mengenalkan mereka. Siapa mereka? Orang-orang sekeliling kita. Mungkin saudara kita, mungkin teman-teman kita, mungkin tetangga kita. Bawa mereka mengenal Tuhan. Inilah waktu yang tepat. Memberitakan firman Allah. Ini bukan kesempitan. Ini bukan kesulitan. Tapi ini adalah kesempatan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya mengingatkan, ada Tuhan yang siap menolong kita semua. Ada Tuhan yang siap menghiburkan kita semua. Maka saya mengajak kita semua memberitakan firman Allah melalui dua hal. Perkataan, dan yang kedua, melalui perbuatan kita. Maka, saya mengakhiri firman Tuhan ini dan mengajak kepada kita semua, beritakanlah firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Maka Allah sumber damai sejahtera memberkati saya, memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Allah hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, dan menegur kami untuk kembali memberitakan firman Allah. Karena dari situlah sumber damai sejahtera, sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman Allah menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita akan menaikkan pujian ini sebelum kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Mari kita berdoa syafaat.
Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan berdoa Tuhan hari ini khusus untuk acara Kongres GKIN pada tahun yang akan datang, di mana oleh karena pandemi ini Kongres GKIN diundur sampai Maret 2022. Kami berdoa supaya di waktu itu Tuhan, acara kongres dapat terlaksana dengan baik. Panitia yang persiapkan, majelis pusat harian sinode yang persiapkan, berkatilah mereka supaya acara kongres dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini juga menyerahkan pelayanan sinode kami GKIN, berkati supaya sinode dan penuh hikmat Tuhan dapat melayani terutama untuk kemajuan perkembangan gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Pakai hamba-hambamu yang duduk sebagai pengurus, engkau urapi dan lawat mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kesempatan kali ini kami juga berdoa, mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, yang berbeban berat, yang berkekurangan. Kami berdoa yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat sehingga mengalami kesembuhan. Yang berbeban berat hari ini ditolong oleh Tuhan, diangkat setiap bebannya, digantikan sukacita dan sejahtera oleh Tuhan. Yang berkekurangan hari ini Tuhan cukupkan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati usahanya. Yang saat ini mengalami kesulitan Tuhan di dalam sekolah dan studinya, Tuhan berkati sampai selesai, sampai tamat. Dapat belajar dengan baik, dengan lancar. Semua Tuhan biaya studi tertolong dengan baik oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi hari ini, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dunia, kami berdoa Tuhan berkati. Tuhan lawat Indonesia khususnya, daerah kami khususnya, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa Kau memberkati gereja-gereja Tuhan, jadikan sebagai alat pemberita damai sejahtera dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKIN Eklesia di tempat ini. Tuhan berkati supaya hamba-hambamu yang melayani diurapi, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Majelis, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan juga memberkati. Bergandengan tangan satu dan yang lain untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai dan berkati kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Berkati kami berlimpah-limpah. Diperluas daerah kami oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembalilah ke aktivitasmu, kembalilah ke rumah tanggamu, kembalilah ke tengah-tengah masyarakat dengan penuh sukacita dan sejahtera. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus turun kiranya atas kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput anak-anaknya. Percaya, haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.